Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nasri. Saya mahasiswa dari Universitas Karyau, Fakultas Pertanian Peternakan, jurusan Ilmu Peternakan. Baiklah, di video ini saya akan menjelaskan materi dari kelompok kami, yaitu yang berjudul pendekatan dalam studi Islam. Adanya video ini bertujuan untuk memenuhi ujian akhir semester dengan mata kuliah metodologi studi Islam. Baiklah, sebelum kita mengenal lebih dalam apa itu pendekatan dalam studi Islam, kata pendekatan termasuk dalam konteks studi Islam pada umumnya secara bahasa Arab dinamakan dengan maqdal, sedangkan dalam bahasa Inggris yaitu approach. Studi Islam secara harfiah adalah kajian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Islam. Pendekatan dalam studi Islam adalah suatu perspektif atau paradigma dengan menggunakan disiplin ilmu tentang Islam sesuai dengan fenomena yang terjadi fokus kajian Islam. Adapun organisasi pendekatan dalam studi Islam yaitu ada dua. Yang pertama, kelemahan umat Islam pada umumnya dalam melakukan kajian terhadap agama Islam secara komprehensif adalah tidak menguasai metodologi, bukan menyangkut penguasaan materi ajaran Islam itu sendiri. Yang kedua, telah ada suatu anggapan bahwa studi Islam di kalangan ilmuwan telah merubah ke berbagai wilayah. Misalnya, studi Islam sudah masuk ke studi kawasan, filologi, dialog agama, antropologi, sosiologi, dan sebagainya. Adapun berbagai pendekatan dalam studi Islam, yaitu yang pertama ada pendekatan teologis, ada pendekatan histori, ada pendekatan sosiologis, ada pendekatan antropologis, ada pendekatan filosofis, ada pendekatan psikologis, ada pendekatan interdisipliner, dan ada pendekatan fenomenologis. Baiklah, yang pertama kita bahas dulu pendekatan tentang teologis. Teologis terdiri dari dua kata, yaitu theos yang berarti Tuhan dan logos yang berarti ilmu menurut Hanafi tahun 1998. Jadi, ideologi adalah ilmu tentang Tuhan atau ketuhanan. Sejarah terminologi, teologi adalah ilmu yang membahas tentang Tuhan dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Yakub tahun 1991. Sini adapun pendekatan teologis adalah cara pandang atau analisis terhadap masalah ketuhanan dan menggunakan norma-norma agama atau simbol-simbol keagamaan yang ada. Pendekatan filologis. Filologis berartikan sebagai suatu keahlian yang diperlukan untuk mengkaji peninggalan berupa tulisan yang berasal dari kurun waktu beratus-ratus tahun sebelumnya. Pendekatan filologi ini adalah sebuah usaha dalam memahami teks sebuah naskah dengan memperhatikan sebagai kajian yang dimaksudkan untuk memurnikan dari kesalahan-kesalahan dalam proses penyalinan dan berguna sebagai suatu informasi yang sangat berharap bagi khalayak umum serta dapat digunakan oleh cabang-cabang ilmu lain seperti sejarah, hukum, agama, kebahasaan, kebudayaan, dan lain-lain. Yang kedua itu pendekatan histori. Pendekatan histori ini adalah suatu ilmu yang dalamnya dibahas berbagai peristiwa dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, objek, latar belakang, pelaku,
dari peristiwa tersebut. Pendekatan yang berkembang dalam studi Islam di dunia akademik telah dipengaruhi oleh pendekatan historis ini. Yang ketiga itu pendekatan sosiologis. Hasan Sadili mendefinisikan sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya itu. Yang keempat itu pendekatan antropologis. Pendekatan ini diartikan sebagai salah satu upaya dalam memahami agama dengan cara melihat wujud praktek keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini, agama tampak lebih akrab dekat masalah-masalah yang dihadapi manusia, berupa menjelaskan dan memberikan jawabannya. Yang kelima itu pendekatan filosofis. Secara harfiah, kata filsafat berasal dari kata philo yang berarti cinta kepada agama, cinta kepada kebenaran, ilmu dan hikmah. Nah, tentu saja kecenderungan pembahasan dalam pendekatan filosofis lebih bersifat analitis kritis atau diistilahkan sebagai Islam kritis. Sebagai sebuah pendekatan, kebenaran filsafat dalam dibedakan atau filsafat sebagai disiplin keilmuan dan sebagai paham atau aliran tertentu seperti esensialisme, perennialisme, eksistensialisme, pragmatisme, progresivisme dan sebagainya. Yang keenam itu pendekatan psikologis. Pendekatan psikologis adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku manusia dalam hubungan dengan lingkungan. Pendekatan psikologi merupakan fungsi atau peran dari psikologi itu. Psikologi sebagai suatu pendekatan atau dengan kata lain pisau analisis dalam membedah sebagai permasalahan yang dihadapi umat manusia. Yang ketujuh yaitu pendekatan interdisipliner. Pendekatan interdisipliner itu pendekatan disipliner di sini adalah kajian dengan menggunakan sejumlah pendekatan atau sudut pandang atau perspektif dalam studi, misalnya menggunakan pendekatan sosiologis, historis, dan normatif secara bersamaan. Yang terakhir itu pendekatan fenomenologis. Kata fenomenologis berasal dari kata Yunani fenomenon, yaitu sesuatu yang tampak, yang terlihat karena berkecukupan. Dalam bahasa Indonesia biasa dipakai istilah gejala. Jadi fenomenologi adalah suatu aliran yang membicarakan fenomenon atau segala sesuatu yang menampakkan diri. Adapun kesimpulan dari materi yang saya bahas yaitu pendekatan dalam studi Islam adalah suatu perspektif atau paradigma dengan mempergunakan disiplin ilmu tentang Islam sesuai dengan fenomena yang terjadi. Fokus kajian Islam. Pendekatan selalu berhubungan dengan tujuan, metode maupun teknik pendekatan berperan sangat penting dalam studi Islam karena terkait akan pemahaman Islam itu sendiri. Islam merupakan agama yang memiliki banyak dimensi, yaitu mulai dari dimensi keimanan, akal pikiran, ekonomi, politik, ilmu pengetahuan, teknologi, lingkungan hidup, sejarah perdamaian, sampai pada kehidupan rumah tangga, dan masih banyak lagi. Dengan beberapa pendekatan ini, kita sebagai mahasiswa dan mahasiswi juga umat Islam lainnya harus memahami sejarah dan juga bagaimana cara kita sebagai umat muslim memahami dan mengamalkan ilmu-ilmu yang dapat membawa kita menjadi orang yang lebih baik dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik. Demikian pembahasan yang saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dari pembahasan saya, lebih dan kurang saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.